Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita, Fajar Rikis Victor. Ya Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pedagogik matematika ya. Pada kesempatan kali ini kita membahas part 4 ya. Alhamdulillah saya tidak menyangka di part 1, part 2 kemarin itu sudah 300 lebih yang nonton ya Bapak ya, dan video yang terbaru ini yang part ketiga itu udah hampir melewati 200 yang nonton ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata banyak yang menerima dengan baik ya, karena kita ingin membantu Bapak Ibu semua untuk persiapan tesnya, semoga lulus ya Bapak ya. Dan ini saya juga mengambil dari soal-soal beberapa tahun sebelumnya, dan saya juga kemarin belajar dengan bahan-bahan ini. Alhamdulillah saya lulus ya Bapak ya. Baiklah, seperti biasa pada Bapak yang baru bergabung bersama kami, silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, seperti biasa Bapak Ibu, saya akan nanti menampilkan dulu ke 8 soalnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin mencatat atau men-screenshot, silakan di stop saja ya Bapak Ibu ya. Oh ya Bapak Ibu, ini khusus pedagogik matematika ya. Untuk pedagogik umumnya itu ada ya, kita lihat aja di playlist saya ada pedagogik untuk semua jurusan ya. Karena pedagogik itu bisa terbagi menjadi dua ya, ada pedagogik umum dan ada pedagogik yang di profesional, pedagogik untuk jurusan masing-masing. Ini pedagogik khusus matematika. Baiklah, langsung saja. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua, ini soal yang ketiga, soal yang keempat, soal yang kelima, soal yang keenam, soal yang ketujuh, dan yang terakhir soal yang ke-8. Baiklah, kita akan membahas satu persatu soalnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, untuk soal yang pertama, saya bacakan dulu. Dari soal-soal di bawah ini, manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang? A. Mengapa persegi panjang adalah sebuah jajar genjang? B. Apakah persegi panjang adalah persegi? C. Dari contoh-contoh bangun data berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. D. Hitunglah keliling persegi panjang dengan panjang adalah 8 cm dan lebar adalah 5 cm. Apakah persegi panjang semua sudutnya 900? Berikan alasannya. Ini menurut saya untuk konsep persegi panjang sendiri ya. Konsep persegi panjang sendiri ini bisa kita jawabannya itu adalah yang C ya. Dari contoh bangun data berikut, manakah merupakan persegi panjangnya dan alasannya gitu ya. Ini menurut saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya jawaban lain tidak apa-apa, tulis saja di kolom komentar ya. Kan saya menghargai pendapat Bapak Ibu semua. Baik, lanjut ke nomor berikutnya. Dalam sebuah pembelajaran tentang bentuk aljabar, 2A tambah 3B diilustrasikan oleh siswa sebagai jumlahan 2 buah apel dan 3 buah jeruk. Siswa lain mengilustrasikan jumlah dari buah apel yang berada pada 2 kardus besar dan 3 kardus kotak kecil. Tindakan yang tepat dilakukan oleh guru untuk menangani perbedaan pendapat siswa tersebut ialah: A. Menjelaskan bahwa kedua jawaban tersebut benar. B. Meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel. C. Meminta siswa untuk melihat kembali unsur dari bentuk aljabar. D. Memberikan soal lain agar siswa dapat mendapatkan pola. E. Memberikan selamat bagi siswa yang menjawab dengan benar. Ini jawabannya adalah melihat kembali tentang definisi ya, karena ini dia mereka berbeda pendapat di definisinya ya. Ada yang 2 buah apel 3 buah jeruk, dan ada yang pakai kardus ya tadi ya. Ini ya, dan pakai kardusnya ini ya. Ini udah termasuk definisinya ya. Jadi siswa melihat kembali untuk definisinya. Berarti nomor 2 adalah yang B. Lanjut.
Diketahui barisan 2, 4, 8, 16, 32, tentukan suku ke-26 barisan tersebut dari pilihan jawaban berikut yang merupakan pengecoh yang kurang tepat adalah A. Ini gimana bacanya ya? 134217728. B. Ini berapa jutaan ya? 67, saya baca angkanya aja, 6710884. C 33554432. D 167772216. E 232. Yang namanya pengecoh ya, ini sering keluar ini, atau distraktor ya. Ini distraktor yang baik itu adalah dia homogen, sejenis, mirip ya. Ini pengecoh yang baik itu bisa mengecoh ya, bisa mengecoh siswa ya. Nah, dikira jawabannya benar padahal itu mereka salah, itu pengecohnya baik gitu ya. Nah, di sini yang terlihat sangat jelas. Biasanya kalau pengecoh yang kurang tepat atau pengecoh yang tidak baik itu adalah yang beda sendiri. Kita lihat dari A, B, C, D. Nah, ini semuanya panjang-panjang ya, angkanya panjang-panjang ya. Saya walaupun susah bacanya, intinya panjang-panjang ya. Yang berbeda sendiri justru yang terlihat mencolok yang E ya. Yang E itu cuman 3 angka ya, 232 gitu ya. Dan ini pengecoh yang kurang tepat ya, karena dia tidak sejenis dengan yang lain gitu. Oke, itu menurut saya Bapak Ibu, namanya distraktor atau pengecoh itu adalah dia homogen, dia sejenis, dia mirip ya. Itu dia bagus berarti. Kalau dia tidak mirip sendiri itu dia tidak bagus ya. Oke. Next, nomor berikutnya. Diketahui suatu indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal berikut yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut adalah A. Panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah 12 cm dan jarak dua titik pusat lingkaran tersebut adalah 13 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran adalah 8 cm, luas lingkaran yang lain ialah B. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat di A dan B masing-masing menjadi 34 dan 10 cm. Garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar bila CD sama dengan 32. Panjang AB adalah C. 8 buah roda dililitkan dengan tali seperti gambar berikut. Masing-masing roda diameternya 14 cm. Tentukan panjang tali yang melilit roda tersebut. D. Panjang jari dua lingkaran adalah 29 cm dan 14 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya hitunglah 36 cm. Hitunglah jarak kedua lingkarannya. Apakah ini maksud dengan garis singgung luar dua lingkaran? Oke, yang pasti yang E salah ya. Ini kan indikatornya menghitung panjang garis singgung persekutuan luar ya. Otomatis yang E salah. Kemudian yang D itu sudah ada ya, yang sudah ada garis singgung persekutuan luarnya nih 36 ya, berarti nggak usah dicari, berarti dia salah. Kemudian ada lagi yang saya lihat dulu yang lain, nah ini ya, panjang garis singgung persekutuan luar ya, yang A juga sudah ada, berarti dia salah. Yang belum ada antara B sama C. B ada nggak garis singgung persekutuan luar bila CD garis singgung persekutuan luar, CD nya ada ini ya, berarti ini salah. Berarti yang benar adalah yang C ya Bapak Ibu ya. Dua buah roda dililit, dua buah roda itu kan begini dililit nanti sama rantai, terus dia rantainya bentar, oke, warna merah, rantainya begini gitu ya, gini, nah pasti tahu ya. Nah, inilah yang warna merah ini garis singgung persekutuan luarnya nih ya, itu maksudnya ya. Oke, next ke nomor berikutnya. Aspek-aspek berikut ini merupakan aspek menelaah tes hasil belajar ditinjau dari validitas konten isi sebagai salah satu syarat pengembangan tes bentuk pilihan ganda, kecuali A. Butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. B. Hanya ada satu jawaban yang benar. C. Pengecoh harus homogen. D. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. E. Pengecoh harus berfungsi. Ini yang benar, yang kecuali itu adalah yang D ya. Ini menurut saya Bapak ya. Saya yakin nanti mungkin ada jawaban lain, tapi nggak apa-apa. Tulis saja di kolom komentar ya Bapak ya, jawabannya yang mana. Saya lebih condong ke D ya, pokok soal harus dirumuskan dengan jelas. Karena di sini aspek merupakan aspek menelaah tes hasil belajar ditinjau dari validitas konten isi sebagai satu syarat pengembangan tes bentuk pilihan ganda. Pilihan ganda, jawabannya ada satu, iya. Pengecoh harus homogen, iya. Butir harus sesuai dengan indikator, iya. Pengecoh harus berfungsi, iya. Gitu ya. Ini pokok soal harus dirumuskan secara jelas, ini lebih ke esai ya. Kalau menurut saya ini lebih ke esai ya. Ya, gitu ya. Oke, next. Nomor 6. Di antara soal-soal berikut yang tidak baik diberikan kepada siswa adalah
A. Kapal A berada pada 100 km di sebelah barat kapal B. Kapal A menuju kapal B dengan kecepatan 90 km per jam. Dan 1 jam kemudian kapal B menuju ke arah utara dengan kecepatan 60 km per jam. Tentukan waktu tempuh kapal A agar berjarak 50 km dari kapal B. Kapal A berada pada 200 km di sebelah barat kapal B. Kapal A menuju kapal B dengan kecepatan 90 km per jam. Dan 1 jam kemudian kapal B menuju ke arah utara dengan kecepatan 60 km per jam. Tentukan jarak kapal A dari kapal B setelah 4 jam. C. Suatu kapal A berada pada 50 km di sebelah barat kapal B. Kapal A menuju kapal B dengan kecepatan 60 km per jam. Dan 30 menit kemudian kapal B pergi ke arah utara dengan kecepatan 90 km per jam. Tentukan jarak kapal A dari kapal B setelah 2 jam. D. Suatu kapal patroli A berada pada 20 km di sebelah barat kapal patroli B. Kapal A menuju kapal B dengan kecepatan 60 km per jam. Dan pada saat yang sama, kapal B pergi ke arah utara dengan kecepatan 90 km per jam. Tentukan jarak kapal A dari kapal B setelah 2 jam. E. Suatu kapal perompak A berada pada 10 km di sebelah barat kapal sasaran B yang akan dirompak. Kapal B pergi ke arah utara dengan kecepatan 60 km per jam dan pada saat yang sama kapal A mengejar kapal B dengan kecepatan 90 km per jam. Tentukan waktu tempuh kapal A menangkap kapal B. Oke, ini soalnya panjang ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya bacanya agak cepat supaya durasinya tidak terlalu lama. Sebenarnya kalau soal panjang seperti ini ada 2 trik ya. Pertama, Bapak Ibu harus latihan membaca cepat ya. Ini yang saya ajarkan ke Bapak Ibu yang ikut bimbel CPNS ya. Biasanya ini soal panjang itu soal TKP ya. Nah, ini soal yang panjang seperti ini harus latihan membaca cepat. Atau ini ya, boleh juga kita lihat di kalimat awal ya. Untuk soal seperti ini dari kalimat awal terlihat kapal A, kapal A, kapal A ya. A, B, C, D, lihat semua A, B, C, D, kapal A, kapal A, kapal A, suatu kapal A, suatu kapal gitu ya. Dia mintanya yang tidak baik ya. Dari yang E ini kelihatan nih, suatu kapal perompak ya. Suatu kapal perompak ini dari kata perompak sendiri ya sudah tidak baik ya kalau menurut saya Bapak ya. Karena kita tidak boleh mengajarkan ke siswa yang tidak baik. Perompak ini kayak bajak laut ya, seperti itu ya. Oke, yang tidak baik itu adalah yang E ya. Dari kata-kata sudah terlihat ada kata perompak gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Baik, lanjut nomor berikutnya. Perhatikan soal berikut. Diketahui persamaan linear Y sama dengan 5 dikurang 3X. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis tersebut adalah. Distraktor yang paling tidak tepat adalah pilihan jawaban. A. Y sama dengan 3X dikurang 5. B. Y dikurang 3X dikurang 5 sama dengan 0. C. 3X tambah Y dikurang 5 sama dengan 0. D. 3X dikurang Y dikurang 5 sama dengan 0. E. 3X dikurang Y kuadrat dikurang 5 sama dengan 0. Tadi yang saya bilang ya, distraktor atau pengecoh ya, ini selalu keluar ya. Ini artinya pengecoh ya. Pengecoh yang baik itu dia pertama homogen ya, mirip ya. Dia homogen dan mirip seperti ini. A, B, C, D mirip ya. Yang tidak mirip sebenarnya kelihatan yang E. Alasannya kenapa? Karena sini Y pangkat 2 ya. Y kuadrat di sini ya. Sedangkan yang lain linear ya, yang namanya linear itu pangkat 1 ya, di sini pangkat 2 ya, maka dia beda sendiri, dia mencolok sendiri, itu dia kurang tepat ya kalau menurut saya, karena dia tidak homogen dengan yang lain ya, tidak sejenis, seperti itu ya Bapak ya. Jadi jawabannya nomor 7 adalah yang E. Next, nomor yang terakhir, soal yang paling tidak baik untuk mengukur kemampuan menyelesaikan persamaan trigonometri. A. Tentukan himpunan selesaian persamaan 2 cos kuadrat tambah cos X dikurang 1 sama 0 untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. B. Tentukan himpunan selesaian persamaan sin 2X plus sin X sama dengan 0 untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. C. Tentukan himpunan selesaian persamaan tan kuadrat X tambah 3 tan X dikurang 4 sama dengan 0 untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. D. Tentukan himpunan selesaian persamaan cos kuadrat X tambah sin kuadrat X dikurang 1 sama dengan 0 untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. E. Tentukan himpunan selesaian persamaan cos 2X tambah sin X dikurang 1 sama dengan 0 untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat X kurang dari sama dengan 360 derajat. Baik, di sini kata kuncinya tidak baik ini ya. Soal yang tidak baik menurut saya adalah yang D.
Kenapa? Karena di sini terlalu mudah ya. Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu adalah sama dengan 1 kan. 1 dikali 1 sama dengan 0 ya. Ini menurut saya ini untuk mengukur kemampuan misalkan persamaan trigonometrinya ini kurang apa ya? Kurang banyak yang dipakai rumusnya. Cuman seperti itu aja, terlalu simpel kalau menurut saya sih. Jadi menurut saya jawabannya yang D ya. Ya, tapi kalau Bapak punya jawaban lain silahkan tulis di kolom komentar saja ya dengan penjelasannya, karena saya menghargai pendapat Bapak semua ya, karena kita di sini sama-sama belajar ya. Udah deh, selesai 8 soal ya Bapak ya. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami, semoga bisa membantu Bapak Ibu semua dalam persiapan untuk tesnya ya, dan semoga Bapak Ibu semua lulus dalam tesnya, amin ya robbal alamin. Ya, silakan di share ya Bapak Ibu ya kepada teman-teman yang lain ya. Kalau nanti banyak yang nonton lagi, lebih dari 200 yang nonton, saya akan membuat soal seperti ini lagi ya. Kebetulan soal ini udah banyak ya, ada ratusan soal seperti ini. Ini untuk saya akan berikan secara bertahap ya Bapak Ibu ya, dengan syarat kalau banyak yang nonton seperti itu. Makanya Bapak Ibu silakan di-share ke teman-teman yang lain supaya kita bisa bantu teman yang lain supaya bisa lulus dalam tesnya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak Ibu yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan terus semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, sampai di sini dulu video kita ya Bapak Ibu ya. Semoga membantu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.